Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta LASAR CPNS 2022 dengan satuan kerja yaitu RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dengan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 3 yaitu manajemen PNS. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ada 3 fungsi pegawai ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memberikan pelayanan berkualitas yang profesional kepada publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS berhak memperoleh, pertama, gaji tunjangan dan fasilitas, kedua, cuti, tiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, empat, perlindungan, dan lima, pengembangan kompetensi. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa, pertama, jaminan kesehatan, dua, jaminan kecelakaan, tiga, jaminan kematian, dan empat, bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah, yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Empat, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Enam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan delapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian, 1, tanda kehormatan, 2, kenaikan pangkat istimewa, 3, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau 4, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena 1, meninggal dunia, 2, atas permintaan sendiri, 3, mencapai usia pensiun, 4, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau 5, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberikan jaminan pensiun apabila 1, meninggal dunia, 2, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, 3, mencapai batas usia pensiun, 4, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, 5, tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas atau menjalankan tugas dan kewajiban, 6, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Manajemen ASN menggunakan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerja. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab sektor publik. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi meliputi 1, kompetensi teknis yang diukur dengan tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. 2, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan 3, kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Jaminan sistem merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan 1. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. 2. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. 3. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. 4. Penilaian kinerja dilakukan pada dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. 5. Promosi pegawai dilakukan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Setiap pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan 1. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. 2. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Korps Profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi: yang pertama, pengembangan dan pembinaan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 3. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Dan 4. Menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.